Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aryo Lamadi. Kali ini saya akan menjelaskan biografi Uwais Al-Qarni. Yang pertama, latar belakang. Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir berasal dari daerah Qarn di Yaman. Dari kabilah Murad, ia hidup sangat sederhana sejak kecil karena ayahnya wafat dan ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit. Uwais bekerja sebagai pengembala sambil merawat ibunya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia sangat ingin bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi selalu mendahulukan ibunya, sehingga ia tidak pernah bertemu Nabi dan termasuk golongan tabi'in. Meski begitu, Rasulullah SAW justru memuji ketakwaannya dan berpesan kepada Umar dan Ali agar meminta doa kepada Uwais jika bertemu dengannya. Yang kedua, kisah utama dan keistimewaan. Kisah utama Uwais Al-Qarni berkisar pada pengabdiannya kepada ibunya. Sejak kecil ia hidup miskin dan bekerja sebagai pengembala untuk menghidupi ibunya yang sudah tua dan sakit. Meskipun sangat ingin bertemu Rasulullah SAW, ia memilih tetap di Yaman karena ibunya membutuhkan dirinya setiap saat. Pilihan ini menunjukkan betapa besarnya bakti dan cintanya kepada orang tua. Karena itu, Uwais tidak pernah bertemu Nabi SAW meski hidup sejaman. Namun, setelah ibunya wafat, ia berulang pergi ke Madinah dan bertemu Umar bin Khattab serta Ali bin Abi Thalib. Ia datang tanpa ingin dikenal dan langsung kembali ke kehidupan sederhana setelah itu. Kisah ini menjadikan Uwais sebagai simbol bakti dan ketulusan dan kerendahan hati. Selanjutnya, keistimewaan Uwais Al-Qarni. Yang pertama disebut langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan terbesar Uwais adalah bahwa Rasulullah SAW menyebut namanya, memuji ketakwaannya dan menyampaikan bahwa doanya mustajab. Bahkan Nabi berwasiat kepada Umar dan Ali agar meminta doa kepada Uwais jika bertemu. Yang kedua, doanya mustajab. Uwais dikenal sebagai seorang hamba yang doanya dikabulkan Allah. Ia tidak mencari kemaksyuran, namun ketulusan dalam ibadah dan bakti kepada ibunya menjadikan dirinya mulia di sisi Allah. Yang ketiga, pemuka tabi'in. Meskipun bukan sahabat karena tidak bertemu Nabi, Uwais disebut sebagai pemimpin tabi'in karena ketakwaannya yang sangat tinggi. Yang keempat, sangat zuhud dan tawaddu. Uwais menolak popularitas. Jika orang mulai mengenalnya, ia segera pergi ke tempat lain supaya tidak dipuji. Ia lebih memilih hidup miskin, sederhana, dan dekat dengan Allah. Yang kelima, teladan bakti kepada ibu. Keistimewaan terbesar dan paling masyhur dari dirinya adalah bakti luar biasa kepada ibunya. Inilah yang mengangkat derajatnya hingga disebut Nabi dan dihormati para sahabatnya. Yang kedua, kisah utama dan keistimewaan. Kisah utama Uwais Al-Qarni berkisar pada pengabdiannya kepada ibunya. Sejak kecil ia hidup miskin dan bekerja sebagai pengembala untuk menghidupi ibunya yang sudah tua dan sakit. Meskipun sangat ingin bertemu Rasulullah SAW, ia memilih tetap di Yaman karena ibunya membutuhkan dirinya setiap saat. Pilihan ini menunjukkan betapa besarnya bakti dan cintanya kepada orang tua. Karena itu, Uwais tidak pernah bertemu Nabi SAW meski hidup sejaman. Namun, setelah ibunya wafat, ia berulang pergi ke Madinah dan bertemu Umar bin Khattab serta Ali bin Abi Thalib. Ia datang tanpa ingin dikenal dan langsung kembali ke kehidupan sederhana setelah itu. Kisah ini menjadikan Uwais sebagai simbol bakti dan ketulusan dan kerendahan hati. Selanjutnya, keistimewaan Uwais Al-Qarni. Yang pertama disebut langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan terbesar Uwais adalah bahwa Rasulullah SAW menyebut namanya, memuji ketakwaannya dan menyampaikan bahwa doanya mustajab. Bahkan Nabi berwasiat kepada Umar dan Ali agar meminta doa kepada Uwais jika bertemu. Yang kedua, doanya mustajab. Uwais dikenal sebagai seorang hamba yang doanya dikabulkan Allah. Ia tidak mencari kemaksyuran, namun ketulusan dalam ibadah dan bakti kepada ibunya menjadikan dirinya mulia di sisi Allah. Yang ketiga, pemuka tabi'in.
Meskipun bukan sahabat karena tidak bertemu Nabi, Uwais disebut sebagai pemimpin tabi'in karena ketakwaannya yang sangat tinggi. Yang keempat, sangat zuhud dan tawaddu. Uwais menolak popularitas. Jika orang mulai mengenalnya, ia segera pergi ke tempat lain supaya tidak dipuji. Ia lebih memilih hidup miskin, sederhana, dan dekat dengan Allah. Yang kelima, teladan bakti kepada ibu. Keistimewaan terbesar dan paling masyhur dari dirinya adalah bakti luar biasa kepada ibunya. Inilah yang mengangkat derajatnya hingga disebut nabi dan dihormati para sahabatnya. Yang keempat, wafat dan warisan. Riwayat paling kuat menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarni wafat sebagai syahid pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atau awal mula Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia gugur dalam perang Siffin, yaitu peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah. Dalam perang itu, Uwais berada di pihak Ali dan berjuang dengan penuh keikhlasan hingga akhirnya terbunuh. Uwais Al-Qarni tidak meninggalkan harta atau peninggalan materi, karena sepanjang hidupnya ia dalam kesederhanaan dan kezuhudan. Warisan sejatinya adalah teladan spiritual yang melekat kuat pada dirinya. Ketulusan dalam berbakti kepada ibunya, keikhlasan dalam beribadah, serta kerendahan hati yang membuatnya selalu menghindari popularitas meski doanya mustajab. Ia juga dikenang sebagai pemimpin tabi'in yang dicintai Allah dan kisahnya yang disebut langsung oleh Nabi Muhammad SAW menjadi warisan abadi yang menginspirasi umat Islam tentang makna bakti, ketakwaan, dan keikhlasan.